Kita sudah belajar tentang regresi linear, bagaimana kita mendapat persamaan linear atau model matematika untuk menggambarkan relasi antara data X dan data Y. Nah, salah satu hal yang penting dalam menggunakan regresi linear adalah kita ingin memastikan bahwa model yang kita dapat itu sudah tepat atau tidak. Salah satu caranya sudah dijelaskan sebelumnya, kita melihat angka dari R-square. Tetapi R-square saja tidak cukup. Pada video ini saya akan jelaskan bagaimana kita menggunakan analisis residual untuk menentukan apakah model kita sudah tepat atau tidak. Jadi saya kembali ingatkan, kita akan regresi linear. Kita sudah punya data seperti ini. Ini misalnya data X dan data Y. Kemudian saya dapat regresi linear. Persamaannya seperti yang ini. Saya sudah dapat dan saya sudah ketemu R-square-nya. R-square-nya 90,61%. Nah, sekarang saya perlu meyakinkan diri saya, memastikan bahwa model yang saya dapat atau persamaan matematika yang saya dapat ini sudah memang benar, tepat, yang paling optimal untuk mewakili sebaran daripada data hubungan antara X dan Y ini. Dari mana kita bisa tahu itu? Kemarin dalam video sebelumnya kita melihat nilai R-square. Kalau R-square ini tinggi, mendekati 100% atau mendekati 1, maka kita mengatakan bahwa model ini bisa mewakili hubungan antara input X dan output Y. Kalau R-square rendah, maka model yang kita peroleh tidak terlalu tepat, tidak terlalu fit untuk merelasikan hubungan antara X dan Y. Jadi kalau kita lihat 90,61% cukup tinggi. Tapi apakah dengan R-square saja cukup untuk kita menilai model yang kita dapat, persamaan yang kita dapat regresi linear ini sudah tepat atau tidak? Saya akan tunjukkan ke beberapa kasus. Misalnya kasus yang ini. Saya mencari regresi linear dan saya mendapat R-square-nya 91,84%. Cukup besar. Jadi saya kalau cuma melihat R-square, saya akan menilai bahwa model yang saya dapat ini sudah bagus untuk mewakili data yang saya punya. Tapi kalau saya lihat dengan detail, saya menemukan bahwa ada yang aneh. Harusnya mungkin saya bukan pakai model garis lurus, bukan model regresi linear, tapi saya mungkin pakai model fungsi kuadrat. Seperti itu. Di fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat melengkung seperti itu, mungkin lebih tepat. Jadi bukan regresi linear tapi regresi kuadrat. Padahal R-square-nya sudah tinggi. Nah, dari mana saya tahu bahwa sekalipun R-square-nya tinggi, tapi model ini bukan model yang tepat. Model yang tepat adalah model kuadrat, misalnya seperti itu. Dari mana saya tahu? Itulah kita memerlukan yang namanya residual analysis. Contoh lain adalah seperti ini. Ini pun saya dapat R-square-nya 91,36%. Sudah cukup tinggi. Tapi kalau saya lihat di sini, model yang saya dapat salah. Harusnya dia turun agak ke bawah sedikit. Dia harus agak ke bawah sedikit begini. Jadi ada kesalahan. Kenapa ada kesalahan? Karena ada dua data yang nyeleneh, ya, yang aneh sendiri. Nah, dari mana saya tahu bahwa persamaan saya ini kurang tepat, walaupun R-nya sudah tinggi? Kita gunakan yang namanya residual analysis. Nah, saya akan tunjukkan residual analysis itu apa. Kita kembali ke sini saja. Residual analysis adalah saya hitung total dari residu. Residu adalah sisa. Jadi misalnya ini data yang sebenarnya, ini titik untuk X yang ini, prediksi saya di sini, berdasarkan persamaan. Maka yang ini namanya residu. Yang ini residunya sedikit, yang ini residunya besar, yang ini residunya besar, residunya kecil, ada residu. Jadi selisih antara data seharusnya dengan model yang saya punya, itu yang disebut residu. Saya mencari semua residu untuk saya melakukan analisis terhadap residu itu. Dari saya mencari semua ini, saya bisa melihat bahwa ada yang aneh. Saya akan tunjukkan dalam Excel. Ini data yang sudah saya punya. Saya akan mencari residu, jadi selisih antara Y sesungguhnya dengan Y dari model. Saya akan hitung di sini, misalnya ini Y model. Y model maka sama dengan saya pakai persamaan yang ada 2,0201 dikali X ditambah 7,6743. 7,6743. Ini saya punya Y yang dari model. Y dari persamaan regresi linear yang saya punya. Kemudian saya hitung residunya. Residu adalah Y yang sesungguhnya dikurangi Y dari model.
saya bisa menghitung residunya seperti ini. Nah, sekarang saya coba plot residu X. Jadi saya copy di sini X. Ini X ya. Saya plot antara X dengan residu. Saya plot di situ. Kemudian saya lihat scatter plotnya. Ini adalah plot dari residu. Kita bisa melihat bahwa residunya memiliki pola yang sangat acak. Bagaimana dengan contoh yang ini, kasus yang ini? Saya akan coba plot residunya. Ini saya sudah hitung residunya, saya akan plot residunya terhadap X. Jadi ini X, saya akan plot X dan residu. Kita lihat di sini, pola residunya bukan random, berbeda dengan yang tadi. Di sini pola residunya random, di sini pola residunya membentuk pola tertentu. Ketika kita lihat bahwa pola residunya membentuk pola tertentu, maka kita berkesimpulan bahwa ada yang salah di sini. Jadi di sini model yang kita dapat tidak tepat untuk mewakili data-data yang ada. Dari mana kita tahu itu? Dari analisis residu. Ketika kita melihat hasil dari analisis residu menunjukkan tidak random. Kita contohkan yang berikutnya. Saya akan coba menggambarkan pola residu di sini. Jadi pertama saya hitung dulu Y model berdasarkan persamaan model yang ini. Jadi sama dengan 1,9961 dikali X tambah 3,9108. 3,9108. Itu Y modelnya. Saya sudah dapat. Kemudian saya hitung residunya. Residu adalah selisih antara Y yang sesungguhnya dengan Y yang diperoleh dari modelnya. Nah, ini saya plot terhadap X. Jadi saya copy X-nya. Saya coba plot ini. Plot sebaran daripada residu. Nah, kita lihat sebaran dari residu, ada segrup besar yang ada di daerah negatif semua. Semua negatif, ada yang plus. Kalau ada pola yang aneh, tidak acak, maka kita berkesimpulan bahwa model kita bermasalah. Model kita tidak sepenuhnya bisa mewakili sebaran data yang ada, walaupun R-square-nya tinggi. Jadi, dengan video ini saya menjelaskan kepada Anda bagaimana kita menilai apakah model kita, persamaan regresi linear kita sudah tepat atau tidak. Selain menggunakan angka dari R-square, kita juga lihat sebaran daripada residu. Jika sebaran dari residu berpola random, maka kita bisa simpulkan bahwa model kita cukup tepat. Tetapi kalau sebaran dari residu kita membentuk pola tertentu, misalnya ada seperti kurva, atau berada pada daerah negatif, positif, tidak random di antara 0 dan positif dan negatif, maka kita simpulkan bahwa model kita perlu diteliti lebih lanjut lagi, kita perlu lebih teliti untuk memeriksa model kita. Dalam kasus ini seharusnya kita menggunakan bukan model regresi linear, jadi regresi kuadrat. Saya akan tunjukkan regresi kuadrat. Trend line, kalau kemarin kita pilih selalu linear, sekarang kita pilih polinomial pangkat 2, berarti kuadrat. Anda lihat kurvanya lebih tepat mengenai itu. Dan kalau kita tulis persamaannya, kita akan dapat persamaannya pakai X pangkat 2 dan R-nya berapa? Tidak terlalu jelas di sini, saya geser dulu. R-nya 1. Berarti persamaan kuadrat lebih tepat dipakai untuk menggambarkan model yang paling tepat untuk menghubungkan titik-titik ini. Jadi regresi, kita cuma belajar regresi linear, tapi dalam Excel kita bisa membuat regresi kuadrat, regresi pangkat 3, dan seterusnya, regresi eksponensial, dan lain sebagainya. Demikianlah caranya kita menganalisis apakah model yang kita dapat dari suatu regresi, baik linear maupun regresi kuadrat atau regresi lainnya, sudah dengan tepat menggambarkan relasi antara input X dan output Y atau tidak, yaitu dengan menggunakan analisis residual, selain kita menggunakan angka dari R-square.